Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Faisal Afan dalam program Ngopi Gayeng, Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Saat ini saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Tontowi selaku Ketua Tim Mandiri Berprestasi sekaligus Kepala Sekolah MI Ma'arif NU 1 Pagraji Banyumas dengan ditemani Ibu Lulu Indah Nurani, Guru MTS Ma'arif 1 NU Cilongok Banyumas. Ya. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol terkait proyek FASDA yang dilakukan oleh tim Mandiri Berprestasi dari Pak Ahmad Tontowi ya, Tontowi, maaf ya. Oke, bisa dijelaskan sedikit Pak Ahmad mengenai pengenalan proyek FASDA yang sudah dilakukan sejauh ini. Terima kasih Mas. Kami yang tergabung dalam fasilitator daerah Tanoto Foundation Kabupaten Banyumas. Kebetulan kami berlatar belakang dari lembaga pendidikan yang ada di bawah Kementerian Agama. Di madrasah, saya di Madrasah Daiyah, Mbak Lulu di Madrasah Sanawiyah. Kebetulan ada program proyek FASDA perubahan dari Tanoto Foundation. Ini menentang kami sebagai FASDA di Kabupaten Banyumas untuk lebih mendalami apa itu proyek FASDA perubahan. Ternyata manfaatnya saya amati cukup bagus untuk kemajuan pendidikan di madrasah. Apa Pak kira-kira manfaat yang jenengan lihat ini dari proyek perubahan FASDA? Ini di Kementerian Agama, khususnya madrasah, melihat hasil asesmen kompetensi minimum, itu hasilnya masuk di bawah rata-rata. Sehingga kami tertantang dengan dukungan dari Tanoto Foundation ini untuk bisa melakukan inovasi agar kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi di madrasah untuk bisa meningkat. Sehingga kami yang ada di FASDA Tanoto Foundation ini mencoba membentuk suatu komunitas belajar. Kalau boleh tahu Pak, anggota atau tim dari Mandiri Berprestasi ini terdiri dari siapa saja dan asalnya dari sekolah mana saja Pak? Kami tim Mandiri Berprestasi berlatar belakang satu pengawas madrasah, yang kedua kepala madrasah, yang ketiga guru madrasah baik dari MI maupun MTS. Untuk Pak pengawasnya kita Pak Haris Munandar. Latar belakang pengawas, kemudian saya sendiri Ahmad Tontowi sebagai kepala madrasah, kemudian yang dari guru madrasah Daiyah, guru MI, Ibu Arsiani, kemudian yang dari MTS, Ibu Lulu dan Pak Firdos. 5 orang menjadi anggota komunitas belajar Mandiri Berprestasi. Itu pembentukan timnya berdasarkan seleksi atau penunjukan, Pak? Sukarela. Sukarela. Fasa-fasa yang ada di madrasah kami berembuk. Nah, bagaimana meningkatkan literasi numerasi di madrasah seperti apa, mumpung ada proyek FASDA perubahan dari Tanoto Foundation. Ini kebetulan ada 6 apa ya, dulu ya. Yang satu pindah haji Bu Nur Hasanah, sehingga beliau tidak bergabung begitu. Saya coba ke Bu Lulu. Bu Lulu, proyek apa sih yang dibuat oleh tim Mandiri Berprestasi ini? Ya, proyek yang dilaksanakan oleh tim Mandiri Berprestasi itu adalah pelatihan penyusunan modul ajar berbasis numerasi yang di dalamnya kita isi dengan pembelajaran aktif juga untuk para guru-guru di Madrasah Ibtidaiyah maupun Madrasah Sanawiyah. Gitu. Jadi pelaksanaan pelatihan ini kita laksanakan 2 hari secara tatap muka, kemudian 1 hari itu untuk praktik di madrasah masing-masing. Untuk pelatihannya sendiri yang mengisi adalah dari FASDA kami, begitu, dari anggota kami, terdiri dari yang pertama itu terkait dengan pembelajaran aktif, kemudian berikutnya terkait dengan penyusunan pertanyaan, itu ada pertanyaan PIT ya, produktif, imajinatif, dan terbuka, kemudian penyusunan LKPD, kemudian dalam rangka IKM kita juga ada di analisis capaian pembelajaran untuk membentuk tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, kemudian sampai ke pembuatan modul ajar,
dan kita juga ada praktik pembelajarannya di sana gitu. Waktu pelatihan itu pesertanya berapa dan dari mana saja, Bu? Oke. Untuk pelatihannya itu pesertanya ada 53. 53 itu terdiri dari 44 guru MI dan terdiri dari 9 guru madrasah sanawiyah. Kita targetnya itu kan di numerasi. Jadi untuk guru MI pastinya adalah guru kelas, kemudian untuk guru MTS-nya adalah guru matematika. Oke, Gitu. baik. Kalau ke Pak Tontowi lagi, latar belakang Pak yang mendasari atau masalah yang mendasari dari pembuatan proyek ini apa Pak gitu? Jadi di awal sudah saya sampaikan sedikit, hasil AKM madrasah di Kabupaten Banyumas itu di bawah rata-rata, khususnya yang numerasi. Nah, banyakkan di Kabupaten Banyumas madrasah adalah swasta. Nah, ini yang perlu kita bantu agar numerasinya meningkat. Oleh karena itu, mumpung ada proyek fase perubahan dari Tanoto Foundation yang memberikan stimulan, ada pendanaan, kemudian pendampingan, ya, fasilitasi untuk para fasda kita, sehingga ini kesempatan baik untuk membangkitkan semangat guru di madrasah untuk berinovasi agar kompetensi numerasinya lebih meningkat. Oke, berarti bentuknya ke dalam implementasi pembelajaran itu sebuah metode ya Pak ya? Iya, betul. Ya, sebuah metode. Lalu apa sih Pak yang disampaikan kepada siswa nanti ketika materi atau ilmu dari pelatihan atau proyek yang jenengan buat itu disampaikan kepada guru-guru? Ya, mungkin saat ini guru-guru di madrasah pembelajarannya masih menggunakan metode-metode yang monoton, ya, kurang inovasi. Sehingga kami dari Fasda Tanoto Foundation yang tergabung dalam komunitas Mandiri Berprestasi ini mencoba memberikan solusi, inovasi-inovasi baru. Tadi yang sebenarnya sampaikan Bu Lulu, materi-materi itu, ini materi yang jarang diberikan oleh di pelatihan-pelatihan yang ada. Sehingga ini sebagai tambahan atau referensi bagi guru-guru madrasah, baik MI maupun MTS untuk bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengajar di kelas masing-masing. Oke, baik. Kalau untuk ini Pak, goals-nya atau kira-kira apa sih yang ingin dicapai ketika proyek ini sudah dibuat, sudah disampaikan kepada guru-guru, sudah disampaikan kepada anak-anak atau siswa, goals-nya apa ini? Goal-nya tentunya agar kompetensi numerasi di madrasah yang tadi jeblok ini lebih bagus lagi, lebih meningkat. Ada target nggak Pak, kira-kira berapa lama gitu bisa tercapai? Ya, kalau proyek kita ada sampai di bulan Oktober ya. Sampai Oktober. Nah, di bulan-bulan ini kita sedang merancang pembagian tugas tim untuk pendampingan di tempat KKM masing-masing untuk melakukan diseminasi pada guru-guru madrasah yang lain yang kemarin belum ikut. Oke, baik. Nah, kembali ke Bu Lul lagi. Misi apa Bu yang ingin jenengan bawa atau dengan tim yang diinginkan dari proyek ini terhadap seluruh MTS atau MI yang mengikuti pelatihan? Betul sekali. Jadi misinya nanti di seluruh madrasah ibtidaiyah maupun madrasah sanawiyah itu masing-masing gurunya bisa menerapkan pembelajaran aktif. Kalau di Tanoto Foundation itu ada metode atau model yang namanya mikir, di mana peserta didik ketika belajar di madrasah itu tidak hanya nulis, tidak hanya membaca gitu, tapi mereka mengalami, terus kemudian interaksi, kemudian ada komunikasi dan refleksi. Jadi di dalam pembelajaran itu para guru bisa melaksanakan pembelajaran aktif, kemudian selanjutnya bisa menerapkan sejak dini terkait dengan literasi dan numerasi. Artinya di madrasah ataupun di MTS ataupun di sekolah secara nasional itu kan ada AKM untuk jenjang kelas 5 SDMI ataupun kelas 8 SMP MTS. Nah, tapi di sisi lain Bapak Ibu guru itu belum menerapkan soal-soal yang ada di AKM itu sejak
mungkin dari kelas 1 SDMI ataupun dari kelas 7-nya di SMP MTS. Jadi misi kita bisa menerapkan literasi dan numerasi itu di seluruh jenjang yang ada di sekolah begitu, oleh Bapak Ibu guru yang ada di madrasah. Oke, baik. Nah, kalau dari sisi kendala, ya kan, kendala atau praktiknya ketika jenengan dan tim melakukan proyek ini apa saja, Bu? Oke, untuk kendala yang pertama jelas ada di waktu ya. Kadang Bapak Ibu guru merasa kesulitan untuk membagi waktu terkait dengan mereka harus pembelajaran di kelas, kemudian mereka harus pergi untuk pelatihan, mungkin seperti itu. Belum lagi tugas-tugas administrasi yang lainnya. Itu kendala memang. Dan itu juga kendala yang kami mungkin dari tim Mandiri Berprestasi alami ketika melaksanakan proyek ini. Karena selain melaksanakan proyek ini, kami kan juga memiliki tugas pokok sebagai guru, sebagai kepala madrasah, sebagai pengawas begitu. Itu kendalanya di situ. Tapi untuk pelaksanaan ini, alhamdulillah bisa terlaksana. Pelatihan kemarin 2 hari dan juga 1 hari yang di madrasahnya juga sudah bisa dilaksanakan. Dan ini masih tahap di pendampingan. Untuk desiminasi sudah ada 2 KKM MI yang melaksanakan desiminasi. Kita masih menunggu KKM MI yang lainnya untuk mendesiminasikan dan insya Allah akan kita dampingi juga terkait dengan penyebar luasan dari hasil pelatihannya ke Bapak Ibu guru yang lain biar lebih luas lagi Bapak Ibu guru yang memperoleh ilmu itu. Oke, luar biasa. Saya tambahin kendala waktu ya, Mas. Boleh. Tadi kita program desiminasinya sepertinya kepenginnya lancar ya. Tapi beberapa madrasah ini sedang melaksanakan akreditasi. Sehingga kita sementara kebetulan tahun ini ini dia tahap 3 pelaksanaan akreditasi tahap 3. Sehingga agak sehingga kita progresnya nggak bisa cepat gitu. Nah, Pak Tontowi, kira-kira harapan ke depan dari pembuatan proyek perubahan ini apa, Pak? Dari jenengan, tim, dan seluruh yang terlibat. Harapannya tentunya agar guru-guru di madrasah, baik MI atau MTS, ini benar-benar mampu menguasai metodologi, strategi pembelajaran yang menarik khususnya dalam matematika. Ya, sehingga prestasi anak didik kita, khususnya dalam literasi numerasinya ini bisa lebih bagus dibandingkan tahun-tahun ini. Tambahan sedikit terkait dengan Fasda perubahan yang kita laksanakan, kami dari tim Mandiri Berprestasi memang menginginkan dan memiliki harapan terkait dengan nilai AKM di satuan pendidikan, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah maupun Madrasah Sanawiyah. Mungkin pelaksanaan AKM tahun 2023 ini yang sudah dimulai di bulan September untuk Madrasah Sanawiyah, kemudian di Madrasah Ibtidaiyah nanti ada di bulan Oktober kurang lebih, itu tahun depan nilainya bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Itu goals yang paling intinya. Terakhir perlu saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Yang pertama pada Tanoto Foundation telah memfasilitasi kami. Yang kedua pada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, pada Bapak Kasih Pendidikan Madrasah, Pokjawas, kemudian KKM MI maupun MTS. Dukungan dan supportnya luar biasa. Sehingga kami dalam melaksanakan program Fasda Perubahan ini, Mandiri Berprestasi, nyaris tidak ada hambatan secara birokrasi. Ya, kita lancar dukungannya saja. luar biasa, lancar saja. Sekali lagi terima kasih jazakumullah jasa. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk anak didik kita. Amin. Tribuners, itu bincang-bincang saya bersama dengan Pak Ahmad Tontowi dan Ibu Lulu Indah Nuraini terkait Fasda Perubahan yang diinisiasi oleh tim Mandiri Berprestasi ya Pak ya. Jadi terima kasih banyak sudah menyaksikan program Ngopi Gayeng Ngobrol Pintar Guru Jateng bersama Tanoto Foundation. Saksikan program-program berikutnya dan jangan lupa subscribe channel YouTube Tribun Jateng dan terima kasih.